kalau saya memiliki kewarganegaraan Jerman, tidak berarti saya ini merasa jadi bangsa Jerman. No way. Anda tidak bersalah. Seumpama pun PKI betul bersalah, Anda semua tidak bersalah. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Presiden pertama Soekarno membenahi kondisi ekonomi dan politik Indonesia melalui berbagai gebrakan. Salah satunya adalah program berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Konsep berdikari telah diterapkan Soekarno dalam rencana pembangunan semesta pada tahun 1961. Soekarno kembali mempertegas konsep berdikari sebagai bagian dari konsep Trisakti pada pidato kenegaraan 17 Agustus 1965. Dulu banyak sekali program dari pemerintah Indonesia untuk mensukseskan program Soekarno tentang berdikari. Soekarno itu ingin mendirikan sebuah negara dan membangun bangsa Indonesia itu dengan konsep berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, karena menyadari tentang potensi sumber daya alam Indonesia yang sangat kaya itu perlu diolah. Sehingga Soekarno sangat gencar mendorong pemuda-pemuda mahasiswa Indonesia untuk belajar ke luar negeri, menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Diharapkan setelah mereka kembali itu nanti akan membangun negaranya sendiri, akan menjadi tulang punggung bagi pelaksana pembangunan di Indonesia pada masa itu. Saat itu, negara-negara Blok Timur gencar menawarkan program beasiswa pendidikan bagi mahasiswa Indonesia. Tragedi ini turut berdampak terhadap para mahasiswa yang mendapatkan beasiswa pendidikan ke luar negeri dari Presiden Soekarno. Para warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dan tidak bisa kembali lagi ke Indonesia setelah tragedi 1965-1966 pecah. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah eksil 65. Jadi eksil itu mungkin dari kata Inggris exile ya, yang artinya pengasingan gitu. Kemudian di istilah populernya dalam bahasa Indonesia kemudian jadi eksil. Nah, eksil ini merujuk pada orang-orang Indonesia yang karena alasan tertentu tidak bisa pulang ke negerinya kembali. Di sana menjadi karena alasan politik, karena alasan diplomatik mereka tidak bisa kembali ke Indonesia. Eksil 65 identik atau lebih dikenal sebagai para mahasiswa yang dikirim ke luar negeri sebelum tragedi 65 terjadi. Namun sebenarnya para korban eksil 65 terdiri dari beberapa golongan. Selain itu ada juga eksil yang mereka sebetulnya adalah para anggota diplomatik. Jadi entah itu dari duta besar atau diplomat-diplomat Indonesia yang ada di luar negeri, juga terutama yang dari negara-negara sosialis dan komunis seperti di Eropa Timur dan Rusia, juga Cina.
Selain itu juga ada duta-duta atau delegasi-delegasi dari Indonesia. Ada yang dari parlemen, ada yang dari wakil organisasi kepemudaan dan sebagainya. Yang kemudian juga tidak bisa pulang, kemudian menjadi eksil di sana. Jadi tidak hanya mereka-mereka yang belajar ke luar negeri, tapi juga ada dari berbagai kategori itu. Nah, umumnya mereka ke luar negeri sebelum peristiwa tahun 1965 itu. Terutama yang menjadi tujuan utama pelarian itu adalah yang terbesar di Belanda, yang kedua yang Jerman, dan yang ketiga Prancis. Kalau orang-orang Belanda bisa menerima mereka umumnya karena mereka itu adalah orang-orang yang lahir sebelum kemerdekaan. Jadi sebelum tahun 45, otomatis mereka adalah warga negara Hindia Belanda. Nah, karena warga negaranya lah Hindia Belanda, maka dia bisa dijadikan warga negara Belanda dengan mudah. Kala itu, mereka diberikan dua pilihan, mengutuk Soekarno atau mendukung Soeharto. Umumnya mereka orang-orang yang tidak mau mensikapi peristiwa politik yang di Indonesia seperti yang diharapkan oleh rejim yang baru, Soeharto pada masa itu. Sehingga mereka dikategorikan sebagai orang-orang yang pro Orde Lama. Nah, Orde Lama itu dulu diidentikan dengan komunisme. Tidak semua orang yang dikirim ke luar negeri itu komunis. Tapi oleh rejim Soeharto memang dikomuniskan. Pada umumnya mereka adalah Soekarnois. Jadi Soekarnois itu adalah orang-orang yang percaya tentang pemikiran-pemikiran Soekarno. Para mahasiswa yang tidak menjatuhkan dukungan terhadap pemerintahan Soeharto harus menghadapi kenyataan paspor mereka dicabut. Sehingga mereka kehilangan status kewarganegaraan atau dinyatakan stateless. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di Koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Diakuinya Candi Borobudur sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO menjadi poin penting. Penyelenggara pemilu juga menjadi sorotan, terutama untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap bisa kita interpretasikan sebagai adegan bela diri yang saling menjatuhkan. Ini yang menjadikan berbeda. Artinya ketika kita mendidik anak-anak, saya Yom Sagita mengucapkan selamat mengudara Jawa Pos TV di Pulau Bali. Semoga Jawa Pos TV dapat memberikan tambahan informasi dan hiburan untuk masyarakat Bali. Jaya terus Jawa Pos TV. Perhubungan Budi Karya Sumadi, usai rapat terbatas evaluasi Pasar Kombes Pol Wisnu Prabowo menjelaskan, pelaku pembunuhan berinisial AAR menyerahkan diri setelah membuat ikan air tawar yang didominasi jenis ikan koi. Ikan-ikan. Saksikan Beranda Nusantara setiap Senin hingga Sabtu pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah hanya di Jawa Pos TV Bali.
Sri Tun Ruang atau kerap dipanggil Ning adalah korban eksil 65. Melalui wawancara secara daring, Sri mengenang saat dia pertama kali dikirim belajar ke salah satu negara di Eropa Timur oleh Soekarno pada bulan Oktober 1963 saat usianya masih 21 tahun. Hidup sebagai korban eksil perempuan dengan citra negatif yang dibentuk oleh Orde Baru tentunya bukanlah hal yang mudah untuk Sri hadapi. Saat ini, Sri tinggal di Jerman. Pada saat tembok itu merapat, selalu akan ada celah sehingga sinar masuk dan gelap itu tidak menjadi kelam. Hampir semua perempuan itu mau bercerita, penyintas perempuan di luar negeri, tapi mereka kalau di film itu masih gamang. Ketika ditanya, kenapa para perempuan itu pada nggak mau? Yaitu termasuk saya pribadi, karena kita perempuan itu dalam proses kehidupan yang seperti ini, yang berat ini, selalu berusaha mencari celah. Ya, dan kita sangat appreciate celah ini. Jadi sebetulnya itu bukan 2 tawaran, Dek. Cuma 1 tawaran. To be or not to be. You get it or you get it not. Ya. Jadi atau Anda mengutuk Bung Karno untuk itu, jadi atau Anda menerima Soeharto dan mengutuk Bung Karno, atau Anda setia kepada Bung Karno. Cuma itu pilihannya toh. Dan kalau ditanya, saya sering ditanya, bahkan bulan lalu ada teman Indonesia ketemu di Amsterdam tanya, apa yang di kepala tante waktu itu? Kenapa tante gitu? Lo ya Pietro, saya itu ini yang tadi saya tanda tangan kontrak sama pemerintah Indonesia yang waktu itu dipimpin oleh Bung Karno. Bukan hanya pemerintahnya, tapi saya setia kepada ajarannya. Jadi pada saat diberikan pilihan untuk berkhianat, untuk menolak Bung Karno, oh my God, kita masih muda, Dek. Akibatnya itu tadi, ya, akibat kami melakukan pilihan yang berbeda, perbedaan itu terasa sampai ke tulang sumsum, ya, sampai akhirnya kedutaan memberikan tawaran, kalau tidak mau tanda tangan itu mengutuk itu, paspornya tidak diperpanjang. Ya, paspornya tidak diperpanjang dan mohon maaf ya, kalau di luar negeri itu nggak punya paspor itu kayak orang nggak punya rumah, nggak punya identitas. Jadi tidak punya paspor, tidak punya kewarganegaraan, tidak punya hak hukum. Ya, melalui berbagai cara, melalui berbagai kemungkinan yang ada, hak hukum ini bisa ditoleransi. Artinya kalau saya tinggal di Jerman, pemerintah Jerman mentoleransi, memberikan peluang walaupun kamu tidak punya kewarganegaraan, stateless, kita terima kamu hidup di sini sebagai stateless person. Nah, kalau stateless person tuh kita tuh nggak punya hak pilih, ya, nggak punya hak pilih, hak dipilih, praktis tidak punya hak politik. Kami beruntung Jerman memberi keleluasaan kepada orang-orang yang diakui sebagai stateless itu. Jadi secara ekonomi untuk hidup kita bisa hidup, ya, artinya saya bisa kuliah, saya kuliah lagi, Dek. Ini yang juga menentukan perjalanan hidup. Saya kuliah lagi di Aachen. Selama 32 tahun, Sri dinyatakan stateless.
hingga akhirnya ia memutuskan mengambil kewarganegaraan Jerman. Perjuangan serupa juga dirasakan oleh korban eksil perempuan Aminah Idris. Aminah kehilangan status sebagai warga negara Indonesia saat ia menempuh pendidikan di Bulgaria saat tragedi 1965 pecah. Saat ini, Aminah bermukim di Belanda. Kami mahasiswa terus sering kali dipanggil kami ke kedutaan, tapi kami sama sekali tidak ada yang kami lah beberapa orang itu tidak mau menandatangani pernyataan tersebut. Itu antara lain juga pernyataan itu mendukung Soeharto. Disuruh menandatangani itu sementara itu juga kami diminta paspornya dengan alasan mau diganti paspor baru begitu. Karena pemerintah baru paspornya akan diganti. Jadi ketika diambil paspornya kami mendapat satu surat sebagai pengganti paspor. Ini suratnya. Berlaku laksana paspor. Ya, ini surat laksana paspor yang berlaku 3 bulan. Kami tidak bisa kemana-mana tanpa paspor ini. Jadi tanpa paspor. Jadi sejak itulah itu tertanggal 1 September 66. Jadi sejak itulah kami tidak punya kewarganegaraan. Sri Tun Ruang dan Aminah Idris hanyalah 2 suara dari ratusan korban eksil 65 yang hingga saat ini berada di luar negeri. Banyak kisah dan harapan dari para korban eksil 65 yang selama ini terpendam. Pada tahun 2023, Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan mengenai pengakuan pelanggaran hak asasi manusia terhadap 12 kasus. Salah satu di antaranya adalah kasus 1965-1966. Hal ini membawa secercah harapan bagi para korban eksil 65. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di Koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Diakuinya Candi Borobudur sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO menjadi poin penting penyelenggara pemilu juga menjadi sorotan, terutama untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap bisa kita interpretasikan sebagai adegan bela diri yang saling menjadi. Ini yang menjadikan berbeda. Artinya ketika kita mendidik anak-anak, Saya Yom Sagita mengucapkan selamat mengudara Jawa Pos TV di Pulau Bali. Semoga Jawa Pos TV dapat memberikan tambahan informasi dan hiburan untuk masyarakat Bali. Jaya terus Jawa Pos TV. Perhubungan Budi Karya Sumadi usai rapat terbatas evaluasi Pasar Kombes Pol Wisnu Prabowo menjelaskan pelaku pembunuhan berinisial AAR menyerahkan diri setelah ikan air tawar yang didominasi jenis ikan koi.
ikan-ikan. Saksikan Beranda Nusantara setiap Senin hingga Sabtu pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah hanya di Jopos TV Bali. Pada sidang tahunan MPR 16 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo mengatakan telah menandatangani keputusan Presiden atau Kepres nomor 17 tahun 2022 mengenai pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia atau PPHAM yang berat di masa lalu. Tim PPHAM kemudian melakukan penyelidikan ulang dan verifikasi terhadap hasil penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM. Dari sejumlah kasus-kasus yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM dan diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk disidik dan diadili melalui pengadilan, itu sebagian besar tidak bisa dilakukan atau belum bisa dilakukan. Jadi mekanisme non-judicial melalui TPPHAM yang kemudian menjadi PKPHAM ini kami pandang pada saat itu merupakan pintu masuk yang penting untuk melanjutkan menyelesaikan persoalan-persoalan hak asasi manusia di Indonesia. Terus kita juga menganjurkan kepada pemerintah juga bahwa kasus-kasus eksil itu bisa diselesaikan ya, diadukan. Jadi hampir semua itu kita buat yang jumlahnya itu ada 11 ya. Rekomendasi kita itu, ya. Nah itu kita kepada Bapak Presiden kita sampaikan, ya. Nah makanya kita dipanggil oleh Bapak Presiden pada tanggal 11 Januari, ya. Nah kemudian kita disuruh mendengar kepada apa statement Bapak Presiden di depan media massa itu mengenai hal itu. Pada Januari 2023, tim PPHAM menyerahkan laporan penyelidikan kepada Presiden Joko Widodo. Hasil laporan inilah yang menjadi dasar Presiden Joko Widodo mengakui adanya 12 kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Pada 15 Maret 2023, Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden nomor 4 tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia atau HAM yang berat dan Instruksi Presiden atau Inpres nomor 2 tahun 2023 tentang pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang berat. Pada 28 Agustus 2023, Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli bertemu dengan para korban eksil 65 dan keluarga di Praha, Republik Ceko, dan Amsterdam, Belanda. Salah satu upaya pemerintah memulihkan hak-hak mereka adalah memberi kemudahan layanan imigrasi, yakni visa multiple entry. Mereka dapat bebas pulang ke Indonesia. Karena yang diperhatikan korbannya, maka eksil itu lalu mendapat pintu untuk pulang. Nah, kita datangi mereka. Siapa yang mau pulang, pulang. Anda tidak bersalah. Seumpama pun PKI betul bersalah, Anda semua tidak bersalah karena Anda tidak terlibat kan gitu. Oleh sebab itu mau pulang, kita kasih surat dari Menkumham, dan surat dari Menkumham itu berlaku selamanya karena isinya siapapun yang mau pulang kan gitu. Cuma masalahnya sekarang mereka itu pada tua-tua. Ini kan tahun 65, udah 60 tahun kan. Sudah pada tua sehingga kalau mau pulang tuh ngajak istrinya, anaknya. Problem pertama. Problem yang kedua, mereka asetnya udah enggak ada di sini. Keluarganya sudah tidak ada. Tapi bagi siapapun yang ingin pulang sampai sekarang ya masih berlaku. Itu kan
Prosedurnya mudah aja, datang ke Kedubes, saya eksil, ini buktinya, paspor saya dirampas tahun sekian, udah nanti diberikan, difasilitasi pulang. Pengakuan pemerintah kemarin itu yang dari Pak Jokowi itu merupakan satu langkah pertama. Ya, melalui PPHAM, masalah-masalah pelanggaran HAM lebih terbuka. Sekarang orang lebih leluasa. Itu arti buat saya ya. Itu suatu langkah pertama. Apakah itu mengubah kehidupan saya secara keseluruhan? Pada pokoknya tidak. Artinya dia mempermudah. Ya, dia mempermudah. Sekarang saya kalau pulang, saya nggak usah ngantri visa on arrival. Saya bisa keluar masuk. Dan sekarang melalui PPHAM kemarin, implementasi PPHAM yang pertama, saya bisa dapat KITAS. Ya, dapat KITAS. Melalui KITAS ini saya bisa buka account, bisa rekening, buka rekening. Dulu tuh susah loh buka rekening di Indonesia. Ini sekarang ada kemungkinan. Tapi saya tidak ingin berhenti di situ saja. Pengungkapan kebenaran sudah mulai, antara lain itu ya dengan gerakan-gerakan dilakukan PPHAM itu. Kan itu suatu kebenaran yang diungkap bahwa ternyata di luar negeri masih banyak korban 65. Itu kan juga suatu kebenaran dan pemerintah sudah mulai oke, mau diapain. Tetapi tentu saja ada juga variasi-variasi harapan. Ya. Ada yang pemulihan nama baik itu juga harus disertai dengan pengungkapan kebenaran terhadap peristiwa 65. Ya. Ini agak sulit dalam arti kita mengetahui peristiwa 65 sendiri adalah satu peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang dimensi politiknya sangat kuat dan sensitivitasnya sangat tinggi. Dan itu terjadi dalam skala nasional. Tapi ada harapan bahwa ada pelurusan terhadap sejarah peristiwa 65 itu. Nah, variasi harapan lainnya adalah harapan untuk pemulihan material. Karena sebagian dari mereka, ketika mereka menjadi eksil, di Indonesia itu mereka memiliki harta kekayaan. Apakah itu rumah, tanah, ataupun materi lainnya yang tidak bisa mereka peroleh kembali. Ya, satu langkah yang sudah baik, gitu, satu niat negara yang baik untuk memulihkan warga negaranya, jangan sampai terpotong lagi. Karena menemukan momentum korban mau bercakap tentang itu dengan negara itu kan nggak gampang. Ya, saya Komnas HAM tentu berharap pemerintah akan melanjutkan upaya yang sudah dimulai oleh Presiden Jokowi di tahun 2022-2023 sekarang, dan juga kami berharap pemerintahan selanjutnya juga akan melanjutkan upaya-upaya itu. Kalau saya memiliki kewarganegaraan Jerman, tidak berarti saya ini merasa jadi bangsa Jerman. No way. Cuma saya sekarang terikat pada undang-undang negara Jerman. Ya, jadi itu. Sedangkan masalah kebangsaan itu ndak berubah. Bawalah badanmu keliling dunia. Tetapi tujukanlah jiwamu tetap kepada Tuhan dan Indonesia.